Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena di masa pandemi seperti ini stamina tubuh kita harus kuat dan daya tahan tubuh kita juga harus kuat. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, Ibu sudah mengatakan kepada kalian untuk membaca berbagai sumber bacaan seperti dari buku, LKS, ataupun dari video dan berbagai sumber yang lainnya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran dari sistem ekskresi yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem ekskresi. Dan tujuan yang ketiga yaitu menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Maka dari itu nanti pada bab ini kita akan mengadakan praktikum supaya kalian bisa menumbuhkan sikap-sikap tersebut. Ibu Lia di sini sudah masuk semuanya ya, jumlahnya sudah lengkap. Oleh karena itu kita bisa langsung memulai pelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu peringatkan, bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan lebih dari 15 menit itu tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas Ibu. Bisa ataupun boleh, tapi hanya mengikuti pelajaran saja, tidak mendapatkan absen. Oleh karena itu diharapkan adik-adik semuanya tepat waktu supaya lebih disiplin. Nah, berkaitan dengan sistem ekskresi itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja ketika kita mengeluarkan keringat, kemudian kita buang air kecil, itu berkaitan dengan sistem ekskresi. Sebelumnya, Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membaca siapa yang tahu organ sistem ekskresi. Iya, betul sekali Indah. Jadi adik-adik semua harus mengetahui bahwasanya organ ekskresi itu ada 4. Yang pertama itu ada ginjal, kemudian kulit, hati, dan paru-paru. Nah, kulit itu mengeluarkan ekskresi berupa keringat. Setiap hari kita berkeringat kan. Terus kemudian ginjal itu mengeluarkan urin. Lalu paru-paru itu mengeluarkan H2O, uap air atau CO2. Nah, seperti kita bernafas, menghirup udara, kemudian kita mengeluarkan lagi, itu yang dikeluarkan berupa CO2 dan H2O. Serta hati mengeluarkan empedu. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu memerintahkan kepada kalian atau akan menyajikan video tentang sistem ekskresi. Nah, berikut videonya untuk kalian simak, kemudian kalian analisis apa saja materi yang terdapat pada video tersebut. Silahkan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem ekskresi. Adapun KD atau kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi. Nah, yang pertama yaitu pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme dari tubuh. Oke, untuk lebih mudah mengingat organ-organ ekskresi, perhatikan rumus berikut. Ada rumus yaitu kupahat ginjal, kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Sekarang masuk ke alat ekskresi manusia. Nah, di sini alat ekskresi manusia itu ada 4 loh. Yang pertama adalah kulit. Kulit mengeluarkan ekskresi berupa keringat. Yang kedua adalah ginjal. Ginjal mengeluarkan ekskresi berupa urin. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini mengekskresikan karbon dioksida dan H2O atau air. Dan yang terakhir hati itu mengekskresikan empedu. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai organ ekskresi satu persatu ya, supaya lebih jelas. Yang pertama adalah kulit.
Kulit merupakan lapisan terluar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dan dari kerusakan atau pengaruh lingkungan. Nah, struktur kulit ini terdiri dari 3 lapisan. Yang terluar ada lapisan epidermis, di bawahnya ada lapisan dermis, dan di bawahnya lagi ada hipodermis. Di dalam kulit ini terdapat kelenjar keringat yang mengeluarkan zat-zat sisa berupa keringat. Organ ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ pernafasan pada manusia. Nah, yang terdiri dari trakea, kemudian ada bronkus, bronkiolus, sampai dengan alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di dalam paru-paru ini mengeluarkan karbon dioksida dan air sebagai hasil dari sisa metabolisme karbohidrat dan lemak. Organ ekskresi yang ketiga yaitu hati. Hati berfungsi sebagai kelenjar ekskresi karena dapat menghasilkan empedu yang menetralkan zat-zat racun yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh tubuh. Organ ekskresi yang terakhir yaitu ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada vertebrata termasuk manusia. Nah, limba metabolisme yang dikeluarkan oleh ginjal yaitu berupa urin. Ini ada gambar mengenai bagian-bagian ginjal. Pada tanda panah ditunjukkan bagian medula atau sumsum ginjal. Nah, di sini terjadi proses pembentukan urin. Di dalam nefron ginjal terjadi proses pembentukan urin. Untuk proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke teman-teman, untuk lebih memudahkan kita dalam mengingatnya, saya mempunyai tips yaitu Filrea-GOPD, yang artinya filtrasi itu terjadi di dalam glomerulus, reabsorpsi terjadi di dalam tubulus proksimal, dan augmentasi terjadi di dalam tubulus distal. Tahap pembentukan urin yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan yang terjadi di glomerulus. Di sini terjadi proses penyaringan darah yang masuk ke dalam ginjal dan akan menghasilkan urin primer. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan, merupakan penyerapan zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh dan menghasilkan urin sekunder. Tahap yang ketiga yaitu augmentasi atau penyerapan kembali. Nah, di sini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Kemudian ada gangguan pada organ ekskresi. Nah, tadi sekilas penjelasan tentang sistem ekskresi ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baiklah adik-adik, setelah kita mengamati video yang tadi Ibu sajikan, coba kalian analisis apa saja materi yang ada pada video tersebut. Nah, kemudian di sini siapa yang mau menyampaikan kesimpulan materi dari video tersebut? Cukup 3 orang saja, nanti akan Ibu kasih reward, poin keaktifan untuk kalian. Coba siapa saja? Nah, iya, Rani coba. Ya, betul sekali. Bahwasanya Rani tadi menyampaikan ya, kalian sudah menyimak sendiri. Untuk organ ekskresi itu ada 4. Ginjal itu mengekskresikan urin, kemudian kulit mengekskresikan keringat, hati mengekskresikan empedu, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada paru-paru mengekskresikan atau mengeluarkan H2O dan CO2. Siapa lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi pada video tersebut? Ya boleh, silakan Fatin. Ya, betul sekali bahwasanya penyakit yang ada pada sistem ekskresi atau gangguan pada sistem ekskresi itu salah satunya ada diabetes, kemudian ada asma, pneumonia, gagal ginjal, dan yang lainnya.
Nah, satu lagi Ibu beri kesempatan untuk adik-adik yang ingin menyampaikan kesimpulan yang ada di video tadi. Siapa lagi? Jangan malu-malu. Kalian harus berani untuk mengatakan atau mengungkapkan sesuatu yang memang benar dan baik. Iya Nisa, silakan sampaikan kesimpulan dari video tadi. Iya, bagus sekali, benar sekali bahwasanya pada proses pembentukan urin itu terjadi pada 3 tahap, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, untuk materi tersebut Ibu punya kunci untuk kalian. Ini kena mulang put, sudah lagi di video. Nah, baiklah adik-adik, untuk materi tentang proses pembentukan urin, Ibu memiliki tips untuk kalian supaya mudah dalam mengingatnya. Nah, dalam proses pembentukan urin itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, dan augmentasi terjadi di tubulus distal. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk proses pembentukan urin dan kelainan pada sistem ekskresi, kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Baiklah adik-adik, untuk pertemuan minggu depan jangan lupa kalian bentuk menjadi 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompoknya itu membawa 1 sampel urin untuk kita amati bersama-sama. Baiklah adik-adik, cukup sekian penyampaian materi dari Ibu untuk hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan menjaga semangat belajar kalian. Tetap semangat dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Cukup sekian penyampaian dari Ibu. Sampai berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.